Saya pasti ada kekurangan, men. Pasti saya ada keterbatasan. Allah kasih orang lain untuk memenuhi, melengkapi kekurangan dan ketidaksempurnaan saya. Benar. Setiap orang, kalau ente puzzle itu, nggak ada yang begini, nggak ada. Itu pasti belok-belok benar nggak? Supaya dia bisa interconnected. Ngerti nggak lo? Betul. Bang, ada orang yang menisbahkan kekayaan itu sebagai harga diri, Bang. Kasihan amat. Kasian ya, pakai Messi pede, pakai yang lain kok jadi nggak pede gitu, Bang. Seolah-olah hidupnya itu tergantung kepada kekayaan. Gimana, Bang, ini, Bang? Gua nggak tahu ya, tapi ntar lu juga akan jalanin lah. Namanya setiap orang akan jalanin jalan hidupnya masing-masing, bener ya? Itu semua, sensasi itu, adrenalin naik, kepengennya itu sebelum lu punya, men. Begitu lu punya nggak ada apa-apanya. Serius deh. Dulu gue gitu juga, men. pengen punya mobil Mercedes, bener. Begitu kita punya, ya begini doang, bener nggak? Terus kata orang, Mercedes kurang kencang tarikan yang bagus BMW. Jadi gue, oke, kita beli lagi BMW, kita pengen ya. Begitu udah beli, nggak ada apa-apanya juga. Bener nggak? Lu mau nginep di hotel yang paling mahal, yang paling keren, bener nggak? Di villa yang paling pokoknya kalau lo jalan-jalan ke Bali ada villa namanya Latitude ya, sekali-kali lo jalan ke sana ya, bilangannya mau agak mau nginep, tapi lo mesti agak kelihatan keren dikit, bener gak? Itu mahal, men, semalamnya mahal asli itu Latitude itu kalau bener gak? Tapi begitu lo nyobain, udah segitu doang. Jadi sensasinya itu ketika lo belum ngerasain, kayak lo puasa, bener gak? Mau makan tuh ada bacang, ada ini, itu sensasinya sebelum lo pengen semuanya. Iya, begitu lo makan ya. Akhirnya jadi kotoran juga emang. Itu bos, jadi itu semua, itu cuman dorongan nyawa tuh. Kayak tadi udah ke episode yang kemarin udah kita bahas kan, dorongan nyawa doang, keinginan doang, kepengenan doang gitu loh. Persis kayak kita punya anak kecil, itu minta beliin mainan tuh. Begitu kita beliin mainan, udah. Ya, 5 hari. Dia minta yang lain lagi, bener nggak? Iya, bener. Kayak gitu dah, dunia. Jadi, itu syahwat ya, Bang ya? Ya iyalah, syahwat. Tapi manusia kalau nggak punya syahwat ya nggak asik juga, bener nggak? Gimana? Berhenti, men, dunia kalau kita nggak punya syahwat. Makanya Islam tuh menolak LGBT. Bener banget. Lah kalau kita LGBT bareng-bareng, begitu kita mati habis dah, nggak jalan dunia, bener nggak? Nggak ada bayi yang lahir, nggak ada yang nerusin kita, bener nggak? Nah ini jadinya kita. Pertanyaannya adalah bagaimana menekan syahwat itu, Bang? Jangan ditekan syahwat gimana? Nggak boleh, Bang ya? Nggak boleh, Bang ya? Terus gimana itu, Bang, syahwatnya, Bang? Disalurin di tempat yang benar. Ini keren banget nih, disalurin di tempat yang benar. Bos, lu kalau nggak disalurin, lu sakit prostat bentar lagi, lu kanker prostat, bener nggak? Iya. Mesti dipakai, disediain sama Allah tuh mesti dipakai. Tapi makanya di tempat yang benar. Gimana lu? Kalau kekayaan? Sama. Dikeluarin tempat yang benar gitu, Bang. Kalau kekayaan itu dua, bos. Dapetin dari tempat yang benar, pakai ke tempat yang benar, gitu, bos. Kalau enggak ya jadi maksiat. Masya Allah. Nah, ini ada juga gini. Ada orang yang nggak mau kaya. Soalnya harta itu ujian katanya gitu, Bang. Lah, terus gimana, Bang? Itu kan ada orang juga yang, aduh nggak mau kaya dah, gue mah biasa-biasa aja deh. Ini gimana, Bang? Jangankan kaya. Lah kita hidup aja pasti ada ujian tiap hari. Nah, bener nggak? Bener. Lu sangka jalan-jalan sono nggak ada ujiannya? Ini lagi sepi aja nih kafe, bener nggak? Kalau lagi PPKM, bener nggak? Coba kalau lagi ramai. Kantor juga. Nah, ini banyak yang bening-bening di sini nih, nongkrong, bener nggak? Cobaan juga. Terus lo ngapain? Lo mau uzlah, mau menyendiri, nggak mau ketemu karena ada cewek-cewek kayak begini, bener nggak? Nah, gimana? Kayak apa hidup kayak gitu? Lah bukankah kita disuruh sama Allah, Khalifatullah fil ard, ketemu orang, wa ta'arafu, untuk kenalan, untuk ngajak orang ke jalan kebaikan segala macam. Hidup itu emang begitu, men, bener gak?
Nggak enak, tanya aja Nabi Adam alaihissalam kalau kagak percaya cuma berdoa doang sama Siti Hawa di surga waktu itu benar. Iya. Mana enak, men. Bener gak? Enaknya begini ketemu orang macem-macem, bener gak? Betul. Dengan pernah main ini gak? Main apa itu namanya puzzle gitu, pernah gak? Iya. Coba deh sekali-sekali ya, beli puzzle yang 1 kali 1 meter, yang ininya ada puluhan ribu. Pernah. Manusia tuh kayak begitu. Insya Allah. Manusia tuh kayak gitu. Kita interconnected one to another. Semuanya terhubung, interconnected. Sehingga kalau kita lihat big picture-nya, itu cakep banget Allah buatnya. Masya Allah. Bener gak? Masya Allah. Saya pasti ada kekurangan, men. Pasti saya ada keterbatasan. Allah kasih orang lain untuk memenuhi, melengkapi kekurangan dan ketidaksempurnaan saya. Bener. Setiap orang, kalau ente puzzle itu, nggak ada yang begini, nggak ada. Itu pasti belok-belok, bener nggak? Supaya dia bisa interconnected, ngerti gak lo? Betul. Coba kalau puzzle-nya kotak begitu, kan nggak bisa interconnected. Kan dia sengaja begitu supaya dia bisa interconnected. Jadi Allah menciptakan ketidaksempurnaan pada manusia supaya big picture-nya jadi. Ngerti gak lo? Ngerti gak? Iya. Ini, man. Masya Allah. Nah, kita sebagai seorang muslim juga dituntut untuk tawazun gitu Bang ya. Jadi seimbang. Oke deh nyari uang gitu, tapi juga akhiratnya juga dapat. Nah, pertanyaannya gimana caranya Bang? Akhirat dapat, dunia dapat. Dunia dapat, akhirat juga dapat Bang. Ini untungnya kita punya Rasulullah SAW. Bener gak? Manusia yang lahir, yang hidup bareng-bareng kita, yang ikut perang, yang dagang, bener gak? Jadi kita nggak, coba kalau Rasulullah SAW itu malaikat, kan pening kita gimana nyontohnya, bener gak? Iya. Dia kawin kagak, apa kagak, bener gak? Ini kita dikasih contoh yang nyata, men. Kawin iya, punya anak iya, punya cucu iya, main sama cucu iya, bener gak? Lagi sholat tuh cucunya naik sini, dikasih contoh yang bener-bener manusia kayak kita biasa. Perang Uhud dilempar giginya, Gigit, mata. copot, Betul. bener gak? Jadi kita dikasih teladan sama Allah yang bisa kita ikutin. Nah, jadi kalau bagaimana caranya lu ikutin aja caranya Rasulullah SAW. Nah, hidup asik dia, bener gak? Masya Allah. Jangan kita cuma ngikutin model, bener gak? Model celananya yang digulung. Ya, gampang banget ngikutinnya, agak susah dikit. Kenapa? Bener gak? Masa ngikutin model celana yang digulung doang? Kan ada yang lain sunnah yang bener gak? Masya Allah. Tiap malam Jumat ente bilang sunnah Rasul. Kayak itu doang sunnah Rasul, kan banyak yang lain, bener gak? Tawazun itu ikut sunnah Rasul tuh, Masya Iya, Allah tuh. Nih ada satu lagi nih Bang, nih bicara tentang janji Rasulullah mengenai keadaan umatnya, yaitu bahwa keindahan dunia akan berada di genggaman kaum muslimin Bang. Itu dia, men. Tapi gimana cara meyakinkan kita sebagai kaum muslimin bahwa oke, nanti dunia akan ada di genggaman kita gitu Bang? Nggak bisa gitu, harus diraih, men. Itu artinya dunia itu jangan taruh di hati, taruhnya di tangan doang, ngerti gak? Di genggaman tuh di sini, iya bener. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kan. ketika Yerusalem runtuh, diambil, ya bukan runtuh lah, kita bebaskan Yerusalem. Kita bebaskan Yerusalem, bener gak? Umar bin Khattab waktu itu naik ontak gantian sama pembantunya, men. Karena kan capek kalau jalan terus, pembantunya ntar tewas di bawah, bagaimana kecapean, bener gak? Jadi gantian, sekali Umar yang naik, sekali Umar yang nuntun ontak, bener gak? Itu para petinggi Yahudi, para petinggi Nasrani yang memegang kunci kota Yerusalem mengatakan kami tidak akan berdiri untuk menghormati datangnya Umar bin Khattab. Pas masuk kota Yerusalem itu lagi gilirannya Umar yang nuntun, men. Masya Allah. Dengan baju yang udah kotor-kotor. Masya Allah, bener gak? Masya Allah. Itu digerakkan oleh Allah, kaki para petinggi Yahudi, para petinggi Nasrani yang megang kunci Yerusalem, digerakkan kakinya oleh Allah. Lu pernah gak sih nonton bola atau nonton konser musik yang nggak ada aba-aba suruh berdiri, tahu-tahu lu berdiri aja, ngerti gak? Bener. Ini bukan Iya. Kita menyanyikan lagu Indonesia Silakan Raya. berdiri. Silakan. Bukan. Ini langsung berdiri kayak Ini tiba-tiba, bener gak? Pernah kan nonton bola gitu? Kita berdiri sendiri. Betul. Atau nonton bulu tangkis kita berdiri sendiri. Nonton konser musik tetap berdiri sendiri. Ini kakinya berdiri sendiri. Dia bingung berdiri saking takjubnya. Wow. Pemimpin besar Islam itu datang nuntun di bawah. Bener gak? Ini bos. Masya Allah.
Umar bin Khattab kurang apa hebatnya? Kekayaan luar biasa waktu itu. Daerah-daerah yang dibebaskan oleh Islam. Zaman Umar bin Khattab, daulah Islamnya luas sekali. Tapi kekayaan itu ditaruh di tangan. Beliau tidur lagi di depan masjid. Di tikar lese-lesehan. Ada orang Yahudi dari Mesir datang. Saya mau ketemu Umar bin Khattab nih, katanya. Mau ngapain, kata Umar, katanya. Mau ngelaporin nih, kacau nih gubernur yang di Mesir nih. Rumah gua mau digusur, katanya perluasan masjid. Gitu. Umar bin Khattab, engkau lagi bicara samanya, bener. Baru dia kaget, karena gubernurnya di sono lain banget sama gayanya Umar bin Khattab. Jadi bos, itu kita taruh di tangan aja, jangan taruh di hati. Kalau hilang nggak apa-apa dah, bener gak? Ntar ganti sama Allah gitu. Iya. Rezeki nggak akan ketukar ya bang? Udah ditakar kata bang ya? Udah ditakar sama kayak jodoh. Pokoknya tuh kan, udah ditakar nih. Yang belum punya jodoh nih. Tapi harus dicari men, harus dicari. Ada usahanya. Nggak bisa doa-doa, nggak bisa. Ayo sebagai seorang muslim kita tawazun, insya Allah janji Rasulullah ya. Kita sebagai kaum muslimin akan menggenggam ya, akan digenggam nih keindahan dunia dan juga keindahan dunia kan ada di genggaman kita insya Allah. Cuman kita yakin dan satu, ikhtiar terus sebagai seorang muslim. Insya Allah kita akan kembali di episode selanjutnya masih di Amal Niaga Talks bersama saya dan juga Bang Adi Barman Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.